10 penyakit pada sistem peredaran darah. 1. Stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang akibat penyumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah. Stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada area otak yang terdampak akan segera mati. Penyebabnya adalah merokok, hipertensi, konsumsi obat terlarang, kecanduan alkohol. Gejalanya adalah sulit menelan, salah satu sisi wajah akan menurun, ucapan tidak jelas, salah satu tangan terasa lemas dan mati rasa. Pencegahannya yaitu menjaga pola makan, olahraga secara teratur, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari penggunaan nafza. 2. Anemia. Kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen, sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Penyebabnya adalah anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Akibatnya, sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal atau hipoksemia. Penyebab lainnya yaitu produksi sel darah merah yang berkurang, kehilangan darah secara berlebihan, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Gejalanya lemas dan cepat lelah, sakit kepala dan pusing, sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, kulit terlihat pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, napas pendek, nyeri dada, dingin di tangan dan kaki. Makanan yang disarankan untuk penderita anemia yaitu makanan kaya zat besi dan asam folat, makanan kaya vitamin B12, buah-buahan yang kaya vitamin C. 3. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah utama yang memberi pasokan darah, oksigen, dan nutrisi untuk jantung menjadi rusak. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh plak, kolesterol, dan proses peradangan. Penyebabnya yaitu tekanan darah tinggi, kolesterol dan trigliserida tinggi, diabetes, kegemukan, kebiasaan merokok, serta peradangan pada pembuluh darah merupakan faktor utama yang melukai dinding arteri sehingga menyebabkan PJK. Gejalanya yaitu nyeri dada atau angina, keringat dingin, mual, muntah atau mudah lelah, irama denyut jantung yang tidak stabil atau aritmia. Pencegahannya yaitu pola makan sehat, berhenti merokok, hindari stres, olahraga teratur, konsumsi antioksidan, hindari obesitas dan hipertensi. 4. Gagal jantung. Heart failure atau gagal jantung adalah kondisi saat pompa jantung melemah sehingga tidak mampu mengalirkan darah yang cukup ke seluruh tubuh. Kondisi ini juga dikenal dengan istilah gagal jantung kongestif. Gagal jantung dapat disebabkan oleh hipertensi, anemia, dan penyakit jantung. Penyebabnya yaitu penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, kardiomiopati atau kondisi yang mengaruhi otot jantung, kerusakan pada katup jantung, dan lain-lain. Gejalanya yaitu sesak napas, cepat lelah, serta pembengkakan pada tungkai dan pergelangan kaki. Gejala ini dapat berkembang secara bertahap atau terjadi secara tiba-tiba. Pencegahannya yaitu mengonsumsi makanan bergizi seimbang, membatasi konsumsi garam dan gula, menjaga berat badan ideal, berolahraga secara rutin, berhenti merokok, dan membatasi konsumsi minuman beralkohol. 5. Hipertensi. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah mengalami kenaikan secara drastis atau bisa disebut dengan penyakit darah tinggi. Batas atas tekanan darah pada normalnya yaitu 120 mm per Hg. Jika melebihi tersebut, maka dapat dikatakan orang yang bersangkutan mengalami penyakit hipertensi. Adapun gejala awalnya sebagai berikut. Gejalanya: tekanan darah di atas normal, merasa kepala yang hebat, merasa mual dan ingin muntah, penglihatan tiba-tiba berkurang. Cara mengatasinya yaitu olahraga secara teratur, hindari konsumsi garam yang berlebihan, menghindari minuman bersoda atau yang mengandung kafein tinggi. 6. Hipotensi. Darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90 atau 60 mmHg.
Hipotensi umumnya tidak berbahaya dan dapat dialami oleh siapa saja. Namun pada beberapa orang, hipotensi dapat menyebabkan pusing dan lemas. Gejalanya itu pandangan mata buram, kepala berkunang-kunang, badan tiba-tiba terasa lemas, pingsan secara mendadak atau tiba-tiba, detak jantung tiba-tiba kencang. Penyebabnya yaitu kehamilan, konsumsi obat tertentu, ketidakseimbangan hormon, dehidrasi, infeksi, pendarahan, reaksi alergi parah. Cara mengatasi hipotensi yaitu konsumsi segelas kopi setiap hari 2, konsumsi makanan dengan komposisi lemak nabati, olahraga teratur. Penyebabnya yaitu penyebab 7. Aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini merupakan penyebab umum penyakit jantung koroner. Penyebabnya yaitu kolesterol tinggi, tekanan darah yang tinggi, diabetes, peradangan akibat penyakit tertentu seperti lupus, obesitas, dan kebiasaan merokok. Aterosklerosis awalnya tidak menimbulkan gejala sampai pembuluh darah arteri sudah sangat menyempit bahkan tertutup hingga tidak lagi dapat menyalurkan darah dalam jumlah cukup ke organ-organ tubuh. Akibatnya banyak orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya menderita aterosklerosis hingga timbul komplikasi. Komplikasi ini biasanya terjadi ketika pembuluh darah sudah menyempit. Pencegahannya yaitu pola makan yang sehat, hindari minuman beralkohol, berolahraga minimal 30 menit sehari, berhenti merokok, tidur yang cukup. Tromboemboli vena atau VTE. Keadaan ini bisa disebut VTE terjadi ketika gumpalan darah terbentuk di pembuluh darah jauh di dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi di kaki atau bagian lain dari tubuh. Gumpalan perjalanan melalui sistem peredaran darah. Saat mencapai paru-paru, blok arteri dalam diri mereka. Hal ini untuk mencegah oksigenasi darah. Ini adalah emboli paru. Hal ini dapat berakibat fatal. Gejalanya yaitu rasa sakit dan nyeri di suatu kaki atau kedua kaki bisa bengkak dan kulit terasa hangat. Salah satu atau kedua kaki dapat muncul merah atau berubah warna. Pencegahannya yaitu sering latihan kaki membantu mencegah penggumpalan. Stocking kompresi dapat menjaga darah dari polling di kaki Anda. Anda bisa mendapatkan manfaat dari obat untuk mengencerkan darah atau memecah gumpalan. Aneurisma aorta. Aneurisma aorta adalah penyakit yang ditandai dengan penggelembungan pada pembuluh darah aorta. Penggelembungan dapat terjadi pada aorta di bagian perut, dada, atau keduanya. Penyebabnya yaitu aneurisma aorta disebabkan oleh melemahnya dinding pembuluh aorta. Pada keadaan yang normal, aorta memiliki dinding yang tebal. Tebalnya dinding aorta ini berguna untuk menahan tekanan darah yang keluar dari jantung. Akan tetapi, pada beberapa keadaan dinding aorta bisa melemah dan akhirnya mengalami penggembungan. Ada dua jenis aneurisma aorta. Yang pertama, aneurisma aorta perut atau abdominal. Ciri-cirinya yaitu nyeri yang terus-menerus di bagian perut, nyeri punggung, sensasi berdenyut di sekitar pusar. Kalau aneurisma aorta dada atau torakal, itu gejalanya batuk, suara menjadi serak, nyeri dada atau rasa tertekan di dada, nyeri punggung. Pencegahannya yaitu berhenti merokok, menghindari pikiran berat hingga menyebabkan stres, menghindari aktivitas fisik berat seperti olahraga angkat beban, mengurangi asupan lemak agar kadar kolesterol turun. 10. Kolesterol. Kolesterol adalah lemak yang berguna bagi tubuh. Namun bila kadarnya di dalam tubuh terlalu tinggi, kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Penyebabnya yaitu gaya hidup tidak sehat seperti memakan makanan tinggi kolesterol. Contohnya gorengan, kulit ayam,
dan jeroan. Penyakit yang diderita seperti obesitas, diabetes, dan lain-lain. 3. Keturunan. Cara menurunkan kolesterol yaitu olahraga secara rutin minimal 30 menit, hindari memasak dengan cara digoreng, lebih baik direbus, dikukus, dipanggang, dan lain-lain. Perbanyak mengonsumsi ikan dan kandungan omega 3 seperti alpukat dan kacang-kacangan. Konsumsi buah dan sayur.